Yesus menerangkan di dalam Matius 23 yang saudara bawa tadi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa katanya. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus itu simpel. Lakukan segala perintah Tuhan. Sudah wahai guru, kalau begitu jual seluruh hartamu. Sudah, kamu lakukan. Pemuda ini agak pusing. Wah, bahaya ini kalau jual seluruh harta. Kalau itu sudah kau lakukan, kata Yesus, barulah kau mengikuti aku. Artinya bahwa seorang yang benar dalam kehidupan keberagamaannya, rutinitas agamanya harus berlandaskan terhadap apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Nah, apakah Yesus masih mengkuduskan hari Sabat? Tidak. Terbukti hal itu terjadi, bukan? Maka tak ada sedikit pun beban bagi kami umat Islam ketika dikatakan bahwa Yesus sudah tidak lagi melanggengkan hukum Torah. Kenapa? Karena kehilangan arah. Kehilangan arahnya itu kemudian dia hanya datang membenarkan hukum Torah yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi dia sendiri memiliki kemudian kaidah pengajaran yang tersendiri. Yang ketiga, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan keagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti poinnya, orang bisa masuk surga bukan hanya sekedar melaksanakan hukum Torah, tetapi masih ada hukum-hukum di luar daripada itu. Al-Quran menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Nilladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasuli nabiyil ummil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah kepada seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada utusan, tidak ada Tuhan selain Dia, serta yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang tidak sanggup membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya dan kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Dari ayat ini kemudian diterangkan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ketika Nabi Musa itu datang kepada kaumnya untuk memberi petunjuk kepada kaumnya kemudian tegar tengkuk terhadap hukum yang didatangkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, saya kira begitu saudaraku, bahwasanya Yesus sendiri mengatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari keagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti Yesus mempersyaratkan dua poin. Yang pertama, untuk masuk surga harus memiliki agama. Yang kedua, agama itu harus lebih sempurna daripada agama ahli Taurat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Saya senang tadi poin-poinnya kita sudah hampir sama. Cuma ini yang menurut saya penting ya. Tadi ada juga dari Bang Fredrik ya, siapa itu menanyakan dalam Matius 8 ayat 5. Saya ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Mari kita bahwa Yesus datang hanya kepada bangsa Israel ya. Jadi jawaban saya di sini. Moga-moga teman-teman yang lain tadi sebelum Bang Juma naik ada juga yang menanyakan kepada saya seperti itu Bang Juma. Jadi sekaligus saya ingin menjawab bahwa jawaban perkataan Yesus, aku datang hanya untuk kepada bangsa Israel, itu bisa kita lihat di dalam peristiwa dalam Matius 8 ayat 5. Saya bacakan ya sebentar. Datanglah seorang perwira dan memohon kepada Yesus, katanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini seorang perwira loh, dari bangsa Romawi yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan bawahannya yang sakit. Bangsa Romawi ini yang saat itu menjajah, menindas dan menekan bangsa Israel. Ya, meskipun demikian Yesus tetap menyembuhkan orang Romawi ini. Lain yang percaya akan keselamatan datang dari Yesus. Bahkan Yesus sendiri terakhir kali memuji dengan berkata apa? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, jadi kesimpulan saya adalah, tadi teman-teman semua di atas menanyakan bahwa Yesus itu hanya untuk bangsa Israel. Ini ada satu peristiwa seperti ini. Kesimpulan saya adalah, perkataan Yesus ini kepada seorang perwira
yang bukan dari bangsa Israel, tetapi dia percaya bahwa keselamatan itu datang dari Yesus. Jadi saya pun mengimani seperti itu gitu loh, bahwa bangsa lain yang bukan bangsa Israel yang percaya kepada Yesus akan datang juga mendapatkan keselamatan. Ya, jadi teman-teman yang tadi menanyakan, jawaban saya seperti itu. Ya, ada di dalam Matius 8 ayat 5. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Ya, silakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapati dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka, kepada pengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi gini saudara, ini kejadian pernah juga terjadi kepada seorang wanita Kanaan. Ketika seorang wanita Kanaan teriak-teriak ingin anaknya disembuhkan, maka Yesus mengajak muridnya kemudian untuk mengusir orang tersebut. Tapi orang itu sungguh-sungguh serius. Dia benar-benar yakin bahwa yang bisa menyembuhkan adalah Yesus. Dia datang. Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan tidak layak kemudian roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing." Apa jawaban wanita itu? "Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya?" Yesus lalu mengatakan, "Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan." Maka seketika anak wanita tersebut sembuh. Kalau saya menilai perjalanan Yesus, yaitu untuk datang menyelamatkan Bani Israel, karena memang Bani Israel ini adalah umat pilihan tadinya, yang membangkang, kemudian setelah melakukan perjanjian-perjanjian lantas diingkari perjanjian-perjanjian itu, maka Tuhan kemudian mengutus Yesus kepada mereka, agar mereka kembali kepada hukum yang telah diperjanjikan kepada Nabi Musa. Nah, terkait dengan prajurit tadi, seibarat seorang dokter yang diutus kemudian ke Jakarta, di dalam perjalanannya di tol Bandung antar Jakarta dengan Bandung, ada orang yang pingsan kemudian. Sebagai seorang dokter, tentu kode etiknya, meskipun dia diutus kepada orang yang ada di Jakarta, tapi karena dia adalah seorang dokter, dia adalah seorang pengusap, maka ketika itu dia bisa menyembuhkan atau mengobati orang yang ada di tol Cipularang. Begitulah Yesus. Ketika dia datang, kemudian dia melihat ada orang percaya kepada dia, boleh dia obati, boleh. Kenapa tidak? Karena itu adalah kode etik. Dia diberi wahyu, dia diberi mukjizat oleh Tuhan. Bukan dikatakan barang siapa kamu datang hanya untuk mengobati, tidak. Tapi ketika berbicara mengenai berbicara mengenai konsep ketuhanan, ketika berbicara mengenai konsep keberadaannya sebagai Mesias, maka dia diutus hanya untuk kepada Bani Israel saja. Tapi mengenai mukjizat-mukjizat, kepada siapapun dia boleh lakukan itu. Karena itu adalah merupakan kode etik sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan sebagai duta Tuhan di atas muka bumi. Maka Yesus mengatakan, "Aku belum pernah melihat iman seperti ini di tengah orang-orang Israel." Kenapa? Seorang prajurit ini begitu tunduk kepada Yesus, begitu sopan, begitu hormat kepada Yesus. Sedangkan orang-orang Israel justru menolaknya, justru melemparinya batu, bahkan berupaya ingin membunuhnya. Ada di luar Israel yang memperlakukannya begitu hormat. Maka Yesus mengatakan, "Jadilah seperti apa yang engkau percaya." Tapi bukan berarti merusak tatanan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, enggak. Tetap saja, maka kami pun umat Islam kena imbasnya. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kami pun umat Islam mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Maka dikatakan kemudian dalam data itu,
kamu akan melihat orang datang banyak dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Siapakah mereka ini? Mereka yang beriman kepada kitab-kitab, mereka yang beriman kepada para nabi, mereka yang beriman kepada para malaikat, mereka yang beriman kepada hari kiamat, mereka yang beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tak ada gangguan di situ. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini adalah ketika kemudian nubuatan yang ada dalam diri Yesus, dalam pengajaran Yesus itu sudah tergenapi. Tetapi kemudian kita tidak mengikuti nubuat itu. Apa nubuatnya? Wa iskala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku datang sebagai rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel, lalu membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku yaitu Torah, dan membenarkan akan datangnya seorang yang membawa kabar gembira bernama Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika utusan itu datang, mereka Bani Israel hanya mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Nah, itu nubuat. Apakah ada hal itu dituangkan kemudian di dalam kitabnya orang Kristen? Ada. Aku memang harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Namun apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dikatakannya. Dan ketika ia datang, dia akan bercerita, dia akan mengatakan, dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang, dan dia akan memuliakan aku. Dia akan datang mengajarkan segala hukum-hukum, dia akan mengajarkan segala keadilan dan penginsapan akan dunia. Siapa yang datang setelah Yesus? Roh kebenaran. Siapa roh kebenaran yang datang yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan adalah yang diterima dari Tuhannya untuk ia katakan. Dan siapa dia yang memuliakan Yesus? Paulus? Tidak mungkin. Satu-satunya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 jelas indikasi datangnya seorang nabi, roh kebenaran itu tidak bisa dipungkiri, bahwa yang datang mengajarkan hukum-hukum, segala hukum dan keadilan pengisapan dunia akan dosa, dan juga memuliakan Yesus hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak ada yang lain. Saya kira begitu, Ibu. Kalau saudara kemudian mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan hanya untuk Bani Israel, saya katakan ya, siapapun, kami umat Islam juga beriman kepada beliau. Tetapi dalam hal akidah, tapi dalam hal ajaran, keagamaan, beliau diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Tapi kalau anda ingin beriman kepadanya, silakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada larangan kemudian, jangan kau imani aku, jangan kau terima aku. Tak ada itu. Orang Kanaan diobati anaknya, orang kemudian prajurit Romawi diobati juga prajuritnya. Akan tetapi, jangan anda menganggap Yesus itu untuk anda, lantas anda jadikan Yesus itu Tuhan. Tapi kalau Yesus untuk anda jadikan Yesus sebagai utusan Tuhan yang datang kemudian untuk sebagai jalan keselamatan manusia, silakan aja. Tak ada larangan untuk itu. Tetapi kalau sudah datang Islam kepada saudara, maka berimanlah kepada Nabi Muhammad dan berimanlah juga kepada Yesus alaihi salam. Saya kira begitu. Silakan. Ya, terima